Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Karena di kelas ini, iya, karena di kelas ini ada beberapa yang memiliki keyakinan yang berbeda, Ibu ucapkan selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Baik, Ketua kelas, Ricardus, ya, boleh dipimpin doa terlebih dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Ya, baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Ya, doa selesai. Terima kasih, Ricardus. Ya, Bu. Sepertinya saya melihat di sini ada yang tidak hadir ya. Farid, kemana Farid? Sakitkah Ricardus? Izin, Bu. Izin. Oh, izin. Iya, Ya. oke. Oke, satu anak ya yang tidak hadir di kelas ini pada siang hari ini. Iya, Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, nah saya ingin berpantun dulu kepada kalian. Boleh ya? Tapi jangan lupa bilang cakep yang paling keras, oke? Bu. Sepeta jangan ditakar. Cakep. Apa kabar? Cakep. Halo anak-anak, apa kabar? Baik, Bu. Baik. Oke, kabarnya baik. Nah, di awal pembelajaran ini kalian sudah terlihat sangat antusias sekali, sangat bersemangat sekali. Saya akan menampilkan sesuatu terlebih dahulu kepada kalian. Sudah tampil? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Belum. Oh, belum. Sudah. Sudah. Mari belajar bahasa Indonesia bersama Bu Melinda. Sudah, Bu. Iya. Sudah. Dengan semangat yang membara, karena kita akan belajar bahasa Indonesia dengan Bu Melinda, saya ingin kalian menyampaikan yel-yel yang seperti biasanya di kelas terlebih dahulu. Ketika saya menanyakan kepada kalian, sudah siap untuk belajar? Kalian seperti biasa menjawab, kami siap belajar bersama Bu Melinda. Seperti itu. Boleh ya? Boleh, ya Bu, siap. Oke, saya tanyakan kepada kalian, sudah siap untuk belajar? Siap. Kami siap untuk Bu Melinda. Kami siap belajar untuk Bu Melinda. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Hore. Ya. Pada pembelajaran pertemuan sebelumnya, itu kita belajar apa ya? Waktu itu saya hadir di kelas bersama dengan Bapak Ade. Masih ingat? Masih, Bu, masih. Kami berdua pada saat itu berkolaborasi menyampaikan materi teks hikayat, ya kan? Nah, kami menyampaikan itu materi apa ya? Pak Ade kemarin menyampaikan apa? Iya, benar sekali, Ana. Kita menyampaikan nilai-nilai teks hikayat. Nah, kita kemarin sudah belajar nilai-nilai teks hikayat dan juga kita belajar tentang unsur pendukung teks hikayat dan juga teks cerpen, bahwa di dalam teks cerpen dan teks hikayat ini memiliki unsur pendukung yang sama. Ada tokohnya, ada alurnya, ada settingnya, dan lain sebagainya. Kemudian hari ini kita akan belajar mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan nilai dan isi yang ada di dalam teks hikayat tersebut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian nanti akan mengidentifikasi isi dari cerita rakyat. Jadi isinya itu tentang apa?
Kemudian kalian akan memarafrasekan sebuah cerita rakyat tersebut ke dalam bentuk cerpen dengan bahasa kalian sendiri, sesuai dengan isi yang sudah kalian temukan dan nilai-nilai yang sudah kalian temukan tadi. Sampai di sini paham? Bu. Oke. Kalau seperti itu, saya bertanya terlebih dahulu nih kepada ketua kelas kita, Ricardus. Iya, Apa Bu. sih konversi itu? Sudah pernah mendengar kata konversi belum sebelumnya? Belum, Bu. Belum ya? Berarti belum tahu apa itu konversi? Belum, Bu. Baik, kalau begitu saya jelaskan. Konversi itu adalah perubahan struktur suatu teks, misalnya dari bentuk puisi dijadikan ke bentuk cerita. Seperti itu. Sampai di sini paham, Ricardus? Paham, Bu. Iya. Jadi kalau misalnya konversi, saya ibaratkan begini. Kalian pernah nonton film Azab? Film Azab yang ada di saluran televisi Indo itu? Iya, Bu. Iya. Nah, apa sih ketika ada judulnya waktu itu sang anak tidak diterima oleh kubur karena durhaka kepada orang tuanya. Misalnya, ya kan? Ngeri, Bu, ngeri. Iya. Itu apa sih nilai-nilai yang ketika Ade melihat sinetron tayangan tersebut tadi, bagaimana nilai yang diambil, nilai yang ditemukan oleh Ade, bagaimana? Saya rasa itu yang tentang nilai religiusitas, Bu. Bagaimana kita harus taat beribadah, kemudian patuh kepada orang tua. Menurut saya seperti itu, Bu. Nilai religius dengan sosialkah? Kita terhadap orang tua? Iya. Dengan orang lain, ya, Bu. Iya, benar sekali. Walaupun itu orang tua kita harus sosialnya harus baik ya, Ade ya. Oke. Ketika seolah-olah begini Ade kemarin nonton sinetron itu, seorang anak tidak diterima di dalam kubur karena durhaka kepada orang tuanya. Ceritanya alurnya dari A sampai Z itu seperti itu. Kemudian si Andreas bertanya, gimana sih kemarin ceritanya? Saya nggak nonton nih. Kemudian Ade menceritakan dengan bahasa sendiri seperti itu. Itulah yang disebut dengan konversi. Tidak meninggalkan isi dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Apa sih manfaatnya kita mengonversi sesuatu? Entah itu teks, entah itu apapun, berita yang kita terima, apa sih manfaatnya? Ade mungkin bisa menjawab? Ya, manfaat. Iya, manfaatnya tadi Ade mengatakan bahwa ketika kita mengonversi, kita akan bisa lebih menerima berita itu dengan tidak sembarangan. Kita menyampaikan ke seseorang tidak dengan sembarangan. Seperti itu ya. Artinya di sini kita bisa memfilter, oh ini berita hoax, oh ini saya tidak akan menyampaikan ini karena ini hoax, seperti itu. Oke, terima kasih Ade. Kemudian saat ini saya akan, karena tujuan kita itu akan mengonversi sebuah hikayat, saya akan menyampaikan contoh hikayat yang berjudul Hikayat Telaga Warna sebelum kalian mengonversi nantinya. Nah, sudah saya tampilkan di sini, kalian baca sepintas dengan cara membaca cepat ya, asal tidak meninggalkan isinya apa yang ada di dalam sini. Boleh dibaca semuanya bersama-sama? Oke, terima kasih. Sudah dibaca ya semuanya ya? Ya. Kemudian, apa sih isi dari Hikayat Telaga Warna tadi, Ana Masruro? Oh, ke belakang ya tadi ya? Iya, ini. Hikayat isinya tadi apa? Tentang apa?
Iya, benar sekali Ine. Seorang anak yang tidak menghargai pemberian hadiah dari orang lain. Artinya anak itu anak yang sombong. Kemudian di dalamnya juga ada isinya itu seperti ini. Orang tua akan selalu menyayangi buah hatinya. Seperti itu ya. Nah, sekarang nilai Yohanes. Tolong temukan nilai yang ada di dalam teks telaga warna tadi. Hikayat telaga warna tadi. Ada berapa Yohanes? Ya benar Yohanes, di sini sudah tertera warna yang berbeda. Pada suatu hari sang raja bertapa di sebuah goa dan memohon doa agar mendapatkan momongan. Kira-kira Yohanes, ini nilai apa Yohanes? Berdoa Yohanes. Religius, Ibu. Iya benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Yohanes. Duh, sampai jatuh ini barang Ibu ya. Dan yang kedua di sini Ibu sudah menampakkan dengan warna yang bold ya. Coba saya Magdalena. Oh ya, Iya, siap, Magdalena. Bu. Ya, tidak hanya mendapatkan kasih sayang penuh dari orang tuanya, semua rakyat di kerajaanku Tatanggehan sangat menyayangi sang putri. Ini nilainya apa? Sayang. Nilai sosial nggak, Bu? Iya, benar sekali. Besok mendapatkan EPV dari saya ya, yang berupa printinan saja ya. Oke, nah sekarang saya tampilkan hasil konversian saya yang berupa cerpen. Nah, seperti ini, cerpen telaga warna. Sudah bisa dipahami? Ya, di dalam sini sudah saya tuliskan. Coba kalian baca terlebih dahulu. Karena hari ini kita akan membuat cerpen sebanyak 3 paragraf, jadi Ibu juga memberikan contoh berupa konversi cerpen telaga warna sebanyak 3 paragraf. Isinya pun juga sudah sesuai. Kemudian nilai-nilai yang ada pun juga sama ya, seperti yang ada di dalam teks hikayat tadi. Untuk selanjutnya, kalian bentuk kelompok sebanyak 4 anggota orang di dalam kelompok tersebut. Kemudian saya ingin tahu, saya stop screen dulu ya. Saya ingin tahu seberapa pahamkah kalian tentang cara mengonversi cerpen tadi, hikayat tadi. Saya ingin secara acak nih di sini nih. Boleh disimak semuanya siapakah namanya, nanti nama tersebut yang muncul ya. Oke, sebentar. Yohanes, nama yang muncul adalah Yohanes. Yohanes, bagaimana sih cara mengonversi? Tadi Ibu sudah menyampaikan. Masih ingat belum? Tersirat sih sebetulnya. Iya benar, membaca terlebih dahulu. Lalu apalagi Yohanes? Iya, mencari nilainya. Kemudian mencari nilai. Iya, sebelum kita mengonversi, kita itu harus membaca terlebih dahulu, kemudian kita harus tahu isinya terlebih dahulu, dan kita tentukan nilainya. Kemudian kita menuangkan dengan tulisan kita sendiri. Seperti itu. Bisa dipahami ya, anak-anak? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, anak-anak Ibu Melinda ini anak-anak yang hebat dan keren. Nah, kalian sudah membentuk kelompok nih di sini, semuanya sudah beranggotakan 4 orang. Kemudian saya, Bu Melinda akan membagikan LKPD ya, LKPD yang di dalamnya sudah sudah ada teks hikayat masing-masing ya.
Ini di sini terbentuk 8 kelompok, jadi ada 8 teks hikayat yang sudah saya siapkan untuk kalian beserta juga LKPD-nya. Sekarang kalian baca bersama kelompok kalian, anggota kelompok kalian tentukan isinya apa, nilainya apa, kemudian kalian konversikan dalam waktu 40 menit. Bisa hanya 3 paragraf saja, oke? Bisa, Bu. Oke, silakan. Habis ini saya akan berkeliling menanyakan kepada setiap anggota. Oke, kelompoknya Merlin ya. Gimana Merlin kelompoknya? Apa yang didiskusikan sudah menemukan isinya? Sudah Merlin? Sudah, Bu. Oke, thank you. Bagus sekali. Oh iya ya, ini benar. Ini benar isinya seperti ini. Kemudian nilainya sudah sesuaikah Merlin? Sudah, Ibu. Ya, terima kasih. Keren sekali kelompoknya Merlin ya. Selalu berdiskusi dengan aktif. Semuanya bisa berdiskusi dengan aktif. Kelompoknya Ine sekarang. Saya berada di kelompoknya Ine. Halo Ine. Teman-temannya aktifkah Ine? Aktif, Bu. Iya. Gimana? Cerita apa tadi? Oh, ya. Cerita hikayat Bayan Budiman ya? Iya. Iya, keren. Ini sudah saya lihat isinya oke, sudah sesuai dengan isi yang ada di Hikayat Budiman, kemudian nilainya juga sudah sesuai nih. Oke, terima kasih. Lanjutkan ya. Ini kurang 1 paragraf lagi punyanya kelompok Ine dan teman-teman. Keren sekali. Oke. Kemudian setelah sudah 40 menit berlalu ini teman-teman ya, anak-anak hebat saya ingin salah satu dari kelompok menyampaikan hasil konversiannya seperti itu. Saya boleh ini kemarin ini sebelum saya meninggalkan kelompoknya Ine nih, saya ingin Ine membacakan hasil karyanya Ine. Coba Ine. Baik, Bu. Hasil karya saya kemarin itu berjudul Sebentar sayang. Iya, kok kemarin sayang kan hari ini? Oh iya, Bu. Oh, lelah ya. Minum dulu nanti ya, jangan lupa. Nggak dehidrasi, Bu. Iya benar, nggak apa-apa. Oke, dilanjutkan Ya, saya ulang lagi ya, Bu ya. Oke, siap. Hasil saya hari ini yaitu cerpen legenda dan pemanah ulung, Bu, judulnya. Oke. Cerpen legenda dan pemanah ulung. Panas sekali bumi ini, ucap satria yang sedang berteduh di bawah pohon sambil memainkan anak panahnya ke tanah. Tiba-tiba ia berinisiatif untuk memanah matahari yang berjumlah 10 itu. Disisakannya hanya 1 matahari agar manusia masih bisa merasakan kehangatan. Dewa pun mengetahuinya. Karena kehebatannya itu, maka satria diangkat menjadi seorang raja dan dijodohkan dengan seorang putri kecil cantik jelita. Anak kecil, yang benar saja. Aku harus mencari akal agar tidak menikah dengannya, ucap satria dalam hati. Tanpa sepengetahuan dewa, satria pergi ke taman di mana para gadis kecil bermain bersama. Lalu ia diarahkan busur panah pada calon jodohnya itu. Teriak gadis itu karena busur panah tepat berada pada dadanya. Dengan pertolongan yang sigap, gadis kecil itu terselamatkan. Hingga kini ia tumbuh menjadi gadis remaja yang sangat cantik dan ayu rupawan. Karena jodoh sudah digariskan, maka menikahlah satria dengan gadis itu. Namun gadis itu selalu merasakan sakit di dadanya. Hingga suatu ketika ia mengetahui bahwa sakit yang ia rasakan karena panah oleh suaminya sendiri dahulu kala. Ia pun sedih dan meminta obat pada dewa, karena dia ingin tinggal di bulan saja. Mengetahui hal ini, dewa marah dan meminta satria untuk tinggal di bulan. Maka dari itu, adanya siang dan malam yang selalu berganti menemani manusia di bumi dengan memberikan sinar dan kehangatannya, seperti kasih sayang yang mereka berdua miliki. Sudah Ibu, itu hasil kelompok dari saya. Terima kasih luar biasa sekali kelompoknya Ina.
sudah isinya, judulnya tadi adalah Sang Pemanah Ulung ya, Legenda Matahari dan Pemanah Ulung. Iya benar, isinya seperti itu dan juga nilai-nilai yang ada juga sama seperti itu. Oke anak-anak, setelah kalian membuat cerpen 3 paragraf ini tadi, kalian di dalam anggota kelompoknya ditukarkan. Misalnya Ine berkelompok dengan Ricardus, Yohanes, dan Merlin. Kemudian Ine menukarkan ke Ricardus, kemudian Yohanes menukarkan ke Ine, seperti itu. Untuk dibaca hasil karya teman-temannya dan juga dinilai. Di LKPD itu sudah Ibu sematkan cara penilaiannya. Seperti itu ya anak-anak, bisa ya? Oke, bisa dinilai dalam waktu 10 menit. Seperti itu. Sudah? Terima kasih. Iya, terima kasih. selesai. Ya, oke. Selanjutnya, karena kita hari ini belajar tentang teks konversi hikayat, saya ingin kalian masih ingat tidak ya dengan, sebentar ya, anak-anak hebat saya masih menyiapkan sesuatu, mohon maaf sekali. Sebentar saja, beri waktu saya 2 menit. Oke, sudah Ibu siapkan. Nah, hari ini kita belajar tentang mengonversi teks hikayat. Kalian dalam pembelajaran tadi masih ingat atau belum? Nah, di sini saya memiliki sebuah games nih untuk di akhir pembelajaran kita hari ini. Games ini sudah saya bagikan ke grup WA kalian masing-masing. Kalian boleh mengklik alamat WA, alamat link yang sudah saya sampaikan. Kemudian saya juga menampilkan di sini nih, barangkali ada siswa yang tidak membawa HP, ya kan? Boleh melihat, boleh belajar bersama, boleh bermain dengan Bu Melinda. Oke, kalian yang membawa HP boleh dibuka HP-nya. Nah, untuk yang tidak membawa HP, ini kita belajar bersama dengan Bu Melinda. Teks hikayat berbeda dengan teks cerpen. Beda nggak? Oke, nih orangnya di sini nih, kita harus ada musuh. Ya, oh jangan ya, ketemu sama musuh nih kita di sini nih, mati. Oke, kita lewat di sini aja. Tadi lewat di sana nggak boleh. Berbedakah teks hikayat? Hei, sini. Iya, benar sekali. Teks hikayat itu berbeda dengan teks cerpen. Benar ya, anak-anak ya? Apa yang dimaksud dengan mengonversi? Nah, mengonversi. Oke, kita ke sini nih. Ini ada beberapa. Oke, sebelum mati. Ya, ketemu sama musuh kita ya. Oke. Ke sana. Jangan sampai kita bertemu dengan musuh. Kita harus menghindari musuh. Oke. Nah, konversi itu adalah mengubah dengan bentuk yang berbeda namun nilainya sama, seperti itu. Yang ketiga, nilai yang berkaitan dengan pendidikan disebut nilai apa? Di situ ada nilai moral, kemudian nilai agama, dan kita menemukan di sini adalah nilai, edukasi. Oke, masih ada 2 soal lagi ya, yang untuk penutup kita, pembelajaran kita pada hari ini. Nilai yang berisi nasihat, budi pekerti, perilaku, tata susila. Nah, tata susila nih ya, apa ya kira-kira ya? Boleh kalian jawab melalui HP masing-masing. Ya, kok salah? Ini berarti saya nih yang salah nih. Berarti saya yang salah nih. Kunci jawabannya. Ya, tadi saya salah 2 ya. Saya skornya 3. Oke, kalian beri nama. Kalian beri nama di situ setelah akhir games ini berakhir, kalian beri nama. Kemudian nanti Ibu akan, nah ini Ibu, siapa yang paling banyak, siapa yang paling benar nilainya? Ada nih, hahaha. Wah ini pasti Ade nih ya.
Kemudian ini Adam, oke Adam, kamu diam-diam menghanyutkan, ternyata nomor 2. Oke anak-anak, terima kasih. Benar, kalian hari ini belajar tentang konversi teks hikayat menjadi teks cerpen. Sesuai dengan manfaat yang kita pelajari hari ini adalah kita dalam kehidupan sehari-hari itu tidak boleh menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan keadaan semestinya. Seperti itu ya. Dan di akhir pembelajaran pada hari ini boleh tadi Ricardus, ketua kelas, boleh diakhiri ya dengan membacakan doa bersama terlebih dahulu. Ricardus. Iya Bu, iya Ibu, siap Ibu. Ya, baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ricardus. Nah, tadi Ibu buka dengan pembelajaran menyampaikan pantun. Nah, sekarang penutupnya Ibu juga akan menyampaikan pantun. Mau pergi bersama Aan, si Aan pergi sama si Asih. Pembelajaran hari ini cukup sekian. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, monggo Pak Andreas, Bu Mahda, dan Bu Arta sebagai tim penilai dari saya. Beri masukan kepada saya. Oke, Bu Arta ya. Oke. Kalau yang pertama yang akan saya sampaikan ini secara keseluruhan ya, tidak berpoin-poin. Kalau tapi sebelum saya menyampaikan, kalau saya jadi muridnya Bu Mei, saya akan betah tinggal di kelas kalau pembelajarannya menyenangkan seperti ini. Apalagi kita menggunakan teknologi seperti handphone, main game dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu pengalaman saya kalau saya jadi siswa. Nah, ini yang ingin saya sampaikan terkait peer teaching Bu Mei secara keseluruhan. Yang pertama untuk aspek yang diobservasi terkait pembukaan. Saya rasa guru sudah sangat bagus sekali memulai kegiatan pembelajaran dengan mengajak siswa, nah tadi ya berpantun, membuka dengan pantun, selanjutnya menyampaikan materi lewat PowerPoint. Nah PowerPoint-nya tampilannya sangat bagus sekali, menarik. Siswa SMA itu pasti sangat senang sekali kalau melihat tampilan PowerPoint yang estetik seperti itu ya. Berikutnya terkait penggunaan TPACK. Nah itu sudah tampak di bagian PowerPoint dan pembentukan kelompok yang sudah disampaikan oleh Bu Mei pada bagian inti. Nah, itu melalui media apa tadi Bu Mei? Word-wall ya. Word-wall. TPACK-nya sangat tampak sekali. Di bagian terakhir juga ada tadi. Nah, itu untuk TPACK. Untuk modelnya menggunakan PJBL, sintaknya sudah sangat tergambar sekali, mulai dari pertanyaan mendasar sampai pada evaluasi tadi itu sudah runtut dan sangat bagus. Kalau saya beri poin, skalanya mungkin 4 ini ya. Berikutnya untuk soal hot. Nah, jadi kalau mengkonversi ini saya rasa sudah tingkatan levelnya itu sudah C6 ya. Jadi hot sekali ini karena bagaimana mengajak siswa, nah caranya mengidentifikasi, baru setelah itu nanti mengkonversi. Nah ini tahapannya kan tahapan kompleks ya. Jadi siswa sudah belajar mengkonversi, berarti tingkatan soalnya sudah hot menurut saya seperti itu. Berikutnya untuk bagian penutup juga sudah sesuai, guru melakukan refleksi, tadi ada kuis sebagai evaluasi yang berkaitan dengan KD, indikator pencapaian ya. Selanjutnya guru juga memotivasi, memberikan penguatan dan menutup pembelajaran dengan sangat menarik sekali tadi. Itu dari saya. Jadi secara keseluruhan pembelajarannya Bu Mei tadi sudah baik. Nah, kalau skalanya saya beri skala 4 gitu Bu Mei. Terima kasih Bu Mei. Terima kasih. Monggo Pak Andreas atau Bu Mahda, siapa dulu nih? Ibu Magda dulu. Bu Mahda, oke. Ya, terima kasih Bu Mei. Mungkin menurut saya hampir tidak ada celahnya ya.
Yang pertama dari segi suaranya sangat menarik. Mungkin memang karakter suaranya Ibu menarik dan sangat menarik perhatian siswa lah seperti itu. Kalau kami ini memang karakter suaranya mau ngomong-ngomong cepat gitu. Kemudian yang berikut dari media mungkin kalau di sana kan sangat pas medianya Ibu karena di Jawa itu tidak ada kendala dalam jaringan. Kemudian semua anak memakai gawai. Jadi tidak ada masalah. Jadi sangat menarik sekali. Sebenarnya saya juga suka media yang Ibu bawakan, hanya kondisi kami di sini nggak memungkinkan seperti itu. Kemudian yang berikut hanya satu saja yang sepertinya mencari-cari kesalahan sebenarnya saya. Ketika memberikan kesempatan, mungkin pengaruh ini juga kan sifatnya hanya simulasi di depan teman-teman. Hanya sepertinya kalau memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara, mungkin bisa cermati dulu, maksudnya kasih kesempatan itu, jangan buru-buru menjawab sendiri seperti itu. Jadi mungkin tidak celahnya kalau mungkin di depan anak-anak mungkin bukan seperti itu karena hanya daring saja. Kalau untuk pembukaan, penyampaian tujuan, manfaat segala macam itu sudah bagus. Kemudian dievaluasi juga, di refleksinya tadi ada nggak Bu ya? Beri kesempatan anak untuk merefleksi. Karena virtual ini nanti anak menjawab soal kan di gawainya masing-masing, jadi hasilnya sudah saya terima seperti itu. Jadi mereka menjawab soalnya itu berdasarkan sepemahaman mereka. Jadi siapa yang nilainya paling tinggi, oh berarti dia paham seperti itu. Oke. Yang paling rendah mungkin ini. Bukan maksud refleksi hasil kerja, maksudnya saya refleksi dari keseluruhan pembelajaran. Bagaimana menanyakan perasaan anak lah seperti itu. Karena gitu. Seperti di kurikulum Merdeka sekarang ini kan itu sangat syarat sekali dengan refleksi. Jadi harus merefleksi setiap proses pembelajaran, entah itu baik kelebihan kekurangannya harus direfleksi oleh peserta didik, baik juga teman guru yang lain seperti itu. Jadi saya tidak melihat itunya saja tadi. Kalau yang lain-lain sudah sangat perfect. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Mahda. Iya, saya sebetulnya sudah menyiapkan itu juga dengan emoji anak-anak yang sedih, yang senang atau bagaimana itu, cuma lupa menampilkan. Terima kasih ya diingatkan. Oke, siap. Pak Andreas, silahkan Bapak sang pujangga kita di siang hari ini. Baik, terima kasih Ibu untuk kesempatannya. Minta maaf saya tidak bisa aktifkan kamera karena ini jaringan saya hari ini sangat-sangat buruk. Dari tadi lag terus, jadi tapi saya berusaha mengikuti walaupun ada sedikit ya kadang lag dan beberapa urutan kegiatan langkah-langkah yang Ibu tampilkan mungkin terlewatkan oleh saya. Tapi kalau di catatan waktu saya, Ibu sudah melakukan per-teaching ini selama 26 menit. Ya, ini sudah sesuai standar yang disampaikan oleh Pak Julianto tadi malam, 25 sampai 30. Yang berikut secara keseluruhan bagus, menarik. Apa yang dibawakan oleh Ibu Melinda ini sangat-sangat luar biasa. Saya setuju dengan Bu Arta tadi. Kalau saya yang jadi muridnya pasti saya sangat betah dan saya akan sangat rajin mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Melinda. Oke. Yang berikut penggunaan ya teknologinya luar biasa, keren. Ini karena di Jawa Timur mungkin teknologi sudah sangat dekat dengan siswa, peserta didik maupun juga guru, dan itu memang nilai positifnya ada di sana dan luar biasa Ibu memanfaatkannya dengan baik. Dibandingkan kalau dengan kami di NTT ya sangat-sangat banyak kendala sehingga penggunaan teknologi seperti itu terutama word-nya mungkin belum bisa. Saya pernah menerapkan kuisis tapi itu pun hanya bisa diikuti oleh beberapa peserta didik yang punya gadget, tapi akhir-akhir ini tidak bisa lagi karena siswa sudah dilarang membawa
handphone ke sekolah. Nah, selanjutnya bagian urutan atau langkah-langkah kegiatan yang disajikan oleh Bu Melinda sudah bagus. Hanya mungkin di catatan saya di bagian akhir penutup. Di bagian penutup mungkin kurang atau mungkin saya yang terlewatkan kalau jaringan saya lag tadi. Tapi kalau yang saya pantau, sepertinya Ibu belum menyampaikan rencana tindak lanjut pertemuan selanjutnya seperti apa. Ya. Iya benar. Rencana tindak lanjut. Ya, mungkin dari saya itu saja. Iya benar Pak Andreas. Padahal ini tadi saya menyiapkan di PPT-nya setelah kalian menuliskan teks cerpen hikayat ini tadi, cerpen berdasarkan teks hikayat tadi, silahkan tindak lanjutnya kalian unggah ke blog masing-masing biar bisa dibaca oleh semua orang. Karena tulisan itu tidak akan pernah mati. Kalau kita mati hanya jasad saja yang hilang, nama juga, tapi karya akan selalu ada. Seperti itu pesannya tadi Pak Andreas sudah saya siapkan. Ya. Kasih ya. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Bu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan.